Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi di channel YouTube Ratnasari Harahap dalam pembelajaran tematik untuk kelas 2 SD dan MI. Jangan lupa ya, like, share, comment, and subscribe-nya. Terima kasih. Hai anak-anak semua, selamat pagi. Apa kabarnya? Semoga kalian semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Kita jumpa lagi dengan Bu Ratna di tema 1, subtema 1 hidup rukun di rumah dalam pembelajaran 6 untuk kelas 2 SD dan MI. Sebelum memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu ya. Dan jangan lupa terapkan 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas di setiap kegiatanmu sehari-hari. Apakah kalian sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Ya, pasti tentunya ya. Tujuan dari pembelajaran ini adalah dengan diberi teks percakapan tentang hidup rukun yang mengandung ungkapan, siswa dapat menyebutkan ungkapan, siswa dapat menjelaskan makna ungkapan, serta siswa dapat menunjukkan perilaku di rumah yang sesuai dengan sila keempat Pancasila, serta siswa dapat menceritakan pengalaman penerapan sila keempat Pancasila di rumah dengan benar ya. Nah, dengan diberikan cerita tentang hidup rukun yang mengandung ungkapan, siswa dapat menunjukkan perilaku di rumah yang sesuai dengan sila kelima, serta siswa dapat menceritakan pengalaman penerapan sila kelima Pancasila di rumah dengan benar. Dengan diberikan gambar kumpulan kubus dari 100, siswa dapat menyebutkan nilai tempat ratusan, puluhan, dan satuan bilangan 3 angka dengan teliti. Dengan diberikan lambang bilangan 3 angka, siswa dapat menuliskan cara membaca bilangan 3 angka dengan teliti. Yuk kita mulai pembelajarannya. Sikap saling menghargai diperlukan untuk menjaga kerukunan di rumah. Ayah menghargai pendapat ibu, begitu pula sebaliknya. Kakak menghargai pendapat adik, begitu pula sebaliknya. Orang tua menghargai pendapat anak, begitu pula sebaliknya. Ayo membaca. Bacalah dengan nyaring teks percakapan di bawah ini. Nah, kita mari sama-sama ya membaca percakapan ini ya. Ayah, hari Minggu nanti kita akan berwisata. Kalian ingin pergi kemana? Aku ingin pergi ke kebun binatang. Bagaimana kalau ke pegunungan saja? Wah, ada 2 pendapat nih. Mana yang akan kita pilih? Liburan kali ini saya ingin ke kebun binatang. Mari kita ambil jalan tengah. Ada yang mau mengajukan usul? Begini saja, saya punya usul. Liburan kali ini kita pergi ke kebun binatang. Liburan selanjutnya kita pergi ke pegunungan. Kakak baik sekali. Maaf ya kak, aku sudah bicara terlalu keras tadi. Baik, aku setuju. Itulah manfaatnya kalau persoalan diselesaikan dengan kepala dingin. Kalian memang anak-anak yang hebat. Nah, begitulah percakapan tadi antara siapa aja yang dalam tokoh-tokoh dalam percakapan tadi? Ya, ada 4 orang ya. Ayah, Ibu, Udin, dan Mutiara. Sekarang ayo mencoba. Ceritakan isi percakapan di atas dengan bahasamu sendiri. Kalian dapat mempersiapkan cerita dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ya. Pertanyaannya adalah, apa yang sedang dibicarakan dalam percakapan itu? Kita bisa menjawab berdiskusi menentukan tempat wisata. Kapan rencana wisata dilaksanakan?
dilaksanakan pada saat liburan. Siapa yang mengusulkan tujuan wisata? Yang mengusulkan Udin dan Mutiara. Kemana Udin ingin berwisata? Udin ingin berwisata ke kebun binatang dari percakapan yang tadi ya. Kemana Mutiara ingin berwisata? Kalau Mutiara kemana tadi? Iya, Mutiara ingin berwisata ke pegunungan. Mengapa keputusan tujuan wisata dapat diambil dengan baik? Iya, tadi kan ada. Akhirnya Mutiara mengambil keputusan ke kebun binatang dulu ya. Iya, mengapa keputusan tujuan wisata diambil dengan baik? Yaitu karena keputusannya diambil jalan tengah. Kalau kita jelaskan lagi, di jalan tengahnya tadi mana? Yaitu dengan usul daripada Mutiara. Mutiara mengusulkan berwisata saja dulu ke kebun binatang, nanti liburan berikutnya baru ke pegunungan. Menurut pendapatmu, kejadian di dalam keluarga itu menerapkan sila keberapa Pancasila? Penerapan sila keempat dan kelima dari Pancasila ya. Nomor 8, apakah ayah memberikan kesempatan kepada anak-anaknya untuk menunjukkan tujuan wisata secara adil? Iya, dengan diambil keputusan jalan tengah ya. Nah, jadi ayah itu bersikap adil. Menurut pendapatmu, peristiwa itu merupakan penerapan sila keberapa Pancasila? Nah, ada satu, berdiskusi menentukan tempat wisata ini adalah penerapan sila keempat Pancasila. Nomor 2, ayah memberikan kesempatan kepada Udin dan Mutiara untuk menentukan tujuan wisata secara adil. Nah, ini adalah penerapan sila kelima Pancasila ya, itu dengan ayah mengambil jalan tengah menentukan ya. Iya. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan jawaban ini kamu bacakan jawabannya, nanti akan menjadi suatu cerita. Silahkan ya, nanti kamu bikin sendiri di kotaknya ya. Nah, ini ada Pancasila ini ya, ada gambar Pancasila. Nomor 4 ada sila keempat adalah dilambangkan dengan kepala banteng, yaitu bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Penerapan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari. Ya, saling menghargai pendapat, menerima kritikan, mengutamakan musyawarah, mendahulukan kepentingan orang banyak ya, atau banyak orang ya. Nah, itu adalah penerapan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kalian sudah menerapkan ini? Ya, pasti kalian di dalam keluarga juga sudah menerapkan penerapan sila keempat di dalam kehidupan sehari-hari ya. Misalkan kalian mau pergi keluarga, mau makan di luar, kalian akan menentukan tempat musyawarahnya. Nah, kakak ingin kemana, adik ingin kemana, akhirnya ditentukan jalan tengahnya ya. Contohnya seperti itu. Nah, di sila kelima itu lambangnya padi dan kapas. Bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penerapan dalam kehidupan sehari-harinya di sila kelima adalah saling tolong-menolong, tidak bertindak semena-mena, menghargai hasil karya orang lain, bersikap adil, menghormati hak dan kewajiban orang lain ya. Nah, ini dalam penerapan sehari-hari seperti kita di rumah bergotong royong membersihkan rumah, kita menghargai hasil karya adik, tidak menghinanya ya. Kita menghargai dan menghargai hasil karya orang lain ya. Terus menghormati yang lebih tua, menghargai yang lebih muda ya. Nah, itu saling tolong menolong, bersikap adil, kita adil, tidak mau menang sendiri ya. Itulah contoh-contoh penerapan sila kelima dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari cerita jawaban yang kalian jawab tadi, di sini ada kotak. Jawablah pertanyaan itu dengan kalimat yang baik dan benar, susun menjadi sebuah cerita. Nanti kalian susun di sini ya. Apakah kamu pernah berbeda pendapat dengan kakak, adik, saudara, atau orang tuamu di rumah? Pastinya pernah ya. Ceritakan pengalamanmu, bagaimana penyelesaian perbedaan
pendapat di rumahmu? Apakah kamu merasa mendapat keadilan di rumahmu? Ya, kamu bisa cerita terjadinya keadilan di rumahmu ya. Nah, ini bisa kalian jawab dengan pengalaman kalian masing-masing. Tentunya dibantu oleh orang tua kalian ya. Apakah kamu menemukan ungkapan pada teks percakapan di atas? Tuliskan ungkapan dan artinya yang kamu temukan itu. Yuk kita bahas bersama-sama. Ungkapan dan artinya. Jalan tengah artinya keputusan yang diambil dengan tanpa memihak pada pihak yang berselisih ya. Jadi jalan tengah itu diambil seperti tadi. Udin ingin ke kebun binatang, Mutiara ingin ke pegunungan. Akhirnya Mutiara memutuskan ke kebun binatang dulu, nanti liburan berikutnya ke pegunungan. Kemudian ayah mengambil jalan tengah, ya seperti usulnya Mutiara. Nah itu artinya mengambil jalan tengah ya. Contohnya ya, kepala dingin artinya tidak marah atau tidak emosi atau sabar ya. Jadi segala sesuatu kalau berbeda pendapat tidak marah, tidak emosi, tapi hadapi dengan kesabaran, dengan kepala dingin ya. Kita lanjut. Hidup rukun di rumah membuat suasana tenang dan damai. Lengkapi cerita berikut dengan kata-kata yang tersedia. Ini ada kata-kata jalan tengah, mobil, bernomor, bangunan, macet, bekal, dan tiket. Nah, kita isi ke dalam cerita ini. Berwisata ke kebun binatang ya. Tujuan berwisata telah ditentukan dengan cara bermusyawarah. Setelah terjadi perbedaan, akhirnya keputusan dapat diambil. Nah, dengan kata-kata yang tadi ada apa? Iya, betul. Jalan tengah. Kalian pintar ya. Akhirnya tiba waktunya untuk berwisata. Pagi-pagi Udin sudah, betul sekali kalian pintar, sudah bangun. Ibu, kakak, Udin, dan Udin sedang mempersiapkan. Apa yang dipersiapkan? Pastinya bekal ya, pintar. Ayah sedang menyiapkan mobil. Setelah siap, mereka berangkat naik mobil. Jalan tidak macet sehingga mereka cepat sampai. Ayah memarkir apa ya? Memarkir mobil, betul. Ibu Udin dan kakaknya antre membeli pintar tiket masuk. Nah, kita sudah membahasnya bersama-sama. Kalian pintar-pintar semua, selamat ya. Kalian betul menjawabnya semua. Ayo mengamati. Carilah sebuah tiket bekas. Mintalah bantuan ayah, ibu, dan saudaramu dengan bahasa yang sopan. Laporkan isi tiket tersebut ya. Contoh, saya mendapatkan tiket masuk kebun buah. Pada tiket masuk kebun buah tertulis nomor 354. Tuh nomornya paling bawah ya, 354 ya. Kalian perhatikan tuh ya. Perhatikan nomor salah satu tiket masuk kebun buah bernomor 354. 354 digambarkan sebagai kubus satuan sebagai berikut. 354. Kubus ratusannya ada berapa? Ya, ada 3. Berarti bernilai 300. Puluhannya ada berapa tumpuk? Ada 5. Berarti bernilai 50. Satuannya ada 4. Nilainya 4. Banyaknya kubus ada 354. Dibaca 354. Nah, ini bilangan 454 digambarkan sebagai kubus satuan sebagai berikut. 454 dipecah menjadi ratusan dulu. Ratusannya, tumpukan kubus ratusannya ada berapa? Ada 4. Berarti nilainya 400 ditambah 5 tumpuk kubus satuan berjumlah satu tumpuknya 50. Berarti 50 kali 5 kali 10 berarti 50 ya, karena satu tumpuk itu ada 10. Dikali 5 berarti 50 tambah 4 satuan.
sama dengan 4. Banyaknya kubus ada 454. Dibaca 454. Contohnya nih ya, di sini ada angka 454. Angka 4 di baris pertama menempati posisi ratusan ya. Pertama ratusan. Angka 5 di nomor 2 dari depan menempati posisi kedua yaitu puluhan ya. Angka 4 menempati posisi ketiga tuh ya. Ketiga dari depan. 1, 2, 3 tuh udah ada angka 4. Bernilai satuannya dibaca 454. Nah, ayo menulis. Tulislah lambang bilangan berikut dengan kata-kata. Kita tulis ya dengan kata-kata ya. Nomor 1, 675 sama dengan 675. Nomor 2, 565. Nah, tulisannya seperti itu. Kalian pasti sudah bisa ya. 875, 875. Selanjutnya betul 345. Selanjutnya nomor 5, 985. Kalian pintar-pintar semua ya. Kegiatan bersama orang tua, siswa mengulang kembali cara menuliskan bilangan 3 angka dengan didampingi orang tua. Setelah itu, siswa bercerita mengenai pengalaman kejadian di rumah yang mengamalkan sila keempat atau kelima Pancasila. Orang tua menanggapi cerita siswa dengan antusias ya. Terima kasih ya para orang tua murid kelas 2 yang akan mendampingi putra-putrinya belajar di rumah. Nah, kali ini adalah 1. Apa arti ungkapan jalan tengah? Tuliskan pengalamanmu di rumah penerapan sila keempat Pancasila. Nomor 3. Tuliskan pengalamanmu di rumah penerapan sila kelima Pancasila. Nomor 4. Tuliskan lambang bilangan berikut dengan kata-kata. 468, 680, dan 875. Selamat mengerjakan ya. Nah, kita akan menarik kesimpulan hari ini. Kita sudah belajar apa ya anak-anak? Ya, hari ini kita sudah belajar yaitu menyebutkan ungkapan, menjelaskan makna ungkapan, menunjukkan perilaku diri yang sesuai dengan sila keempat Pancasila, menceritakan penerapan sila keempat, serta sila kelima ya. Dan kita tadi mempelajari tentang ratusan, puluhan, dan satuan ya. Terima kasih ya kalian telah menyimak pembelajaran ini. Demikianlah pembelajaran tema 1 subtema ini, hidup rukun di rumah dalam pembelajaran 6. Sampai jumpa lagi ya di subtema 2, hidup rukun dengan teman bermain. Jangan lupa ya like, share, comment, and subscribe-nya hanya di YouTube Ratna Saria Rahab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.